Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali. Kita masih membahas buku Ada Apa Dengan Remaja. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita sampai masih berbicara tentang pentingnya menjaga perkembangan akal anak. Dan itu harus dimulai dari kecil, ya. Karena akal manusia itu berkembang ya seiring dengan perkembangan fisiknya, ya, otak berkembang. Demikian juga akal, cara berpikir manusia itu juga berkembang. Ya, manusia melewati fase-fase kehidupan, mulai dari bocah, remaja, dewasa, sampai dia menjadi orang tua, sampai dia lanjut usia. Nah, sampai kepada usia, ya kita katakan, ya ada yang diuji Allah dengan pikun, ya, dan ada yang kembali ke ardalil umur, ya, ke masa-masa yang sangat lemah. Nah, demikian ya perkembangan akal manusia itu. Maka ya kita sampai terakhir ya pada pembahasan ya bagaimana cara kerja otak gitu ya. Berbagai penelitian membuktikan bahwa otak manusia akan merekam apa saja yang masuk ke dalamnya. Ya. Mata, telinga itu cuma media untuk masukkan berbagai macam informasi ke dalam otak. Ya, baik apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, ya. Nah, semua data dan informasi yang dikirimkan oleh mata, telinga, ya, dan dimasukkan itu dikirimkan, ditransfer ke dalam otak akan membentuk cara kerjanya. Oleh karena itulah seorang mukmin ya harus berhati-hati, selalu waspada dalam memasukkan apa saja ke dalam otak. Maka salah satu daruriyatul khamsah itu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Ya, menjaga akal. Ya, baik dari kerusakan secara fisik, maka kita tidak boleh memukul kepala ya karena bisa membahayakan otak. Demikian juga kita tidak boleh merusak otak dengan misalnya minuman keras, narkoba dan sejenisnya, karena itu pasti akan merusak otak, ya. Demikian juga hal-hal yang bisa merusak lewat pandangan mata dan pendengaran telinga. Ya, misalnya narkolema, narkotika lewat mata, atau istilahnya pornografi, itu apa yang dilihat. Kemudian apa yang didengar, ya. Nah, demikian. Ya, informasi-informasi ya, ini harus kita jaga ya dari hal-hal yang bisa justru akan merusak otak kita. Maka perhatikanlah hikmah syariat yang memerintahkan setiap mukmin agar selalu menjaga pandangan, pendengaran, dan hati dari perkara-perkara yang tidak patut, tidak pantas, ya, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin sering seseorang melanggar perintah Allah, yaitu dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga pendengarannya, ya, maka akan semakin keras hatinya. Oleh karena itu dilarang mendengarkan syubhat ahli bid'ah. Kenapa? Karena merusak otak.
Demikian juga kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, ya, supaya kita bisa menjaga kebersihan otak kita, akal kita, pikiran kita. Nah, orang yang selalu melayangkan pandangannya ke apa saja yang ingin dilihatnya, maka hatinya akan terganggu, otaknya juga akan rusak. Informasi yang dikirimkan mata ke otak itu berisi informasi-informasi yang kita katakan rusak dan kotor, sehingga itu akan mengotori cara kerja otak juga. Ya, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu ada pertanggungjawabannya atas apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka dari sini semestinya kita memahami, ya, bahwa usia dini adalah waktu yang sangat tepat bagi orang tua untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, sehingga menjadi data yang membangun kepribadian anak, terutama misalnya berkaitan dengan akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang kitab-kitab suci, tentang para nabi dan rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir. Itulah 6 pilar rukun iman, ya. Demikian juga menanamkan karakter yang baik serta akhlak yang mulia, ya, membiasakan dia untuk mendengarkan yang bermanfaat dan menjauhkannya dari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Nah, demikian, ya, seperti demikian pula, ya, orang tua harus membentengi anak dari informasi-informasi yang bersifat merusak, data-data sampah, ya, sebab jika tidak akan membawa pengaruh negatif yang permanen. Apalagi hari ini, ya, kita lihat, ya, dunia informasi, ya, teknologi informasi itu sangat maju. Ya, orang sekarang mengatakan ini zamannya ilmu pengetahuan dan teknologi, memang memudahkan informasi dengan sangat cepat bisa menyebar, ya, sampai ke tangan kita, sampai ke telinga kita, ya. Demikian pula secara visual sekarang sangat mudah, ya. Berita itu bukan hanya, ya, apa yang kita dengar, sekarang bahkan bisa dilihat dengan mata, didengar dengan telinga, ya. Video-video viral yang berisi informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, ya, platform media sosial ataupun sejenisnya, ya. Ya, itu sangat, ya, kita katakan sangat umum, ya, di tangan kita hari ini. Bukan hanya di tangan orang dewasa, ya, bahkan di tangan anak-anak, ya. Anak-anak sekarang usia-usia remaja belia, di awal usia remaja, bahkan sebelum remaja lagi, ya, sudah mengenal aplikasi-aplikasi, ya, seperti TikTok, Instagram dan sejenisnya, ya. Dan ini tentunya, ya, menampilkan banyak informasi-informasi busuk atau imbus, hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, ya, itu muncul di jendela platform media sosial. Ya, mau nggak mau kadang-kadang kita buka handphone, itu yang nampak, yang muncul, ya, di layar kaca kita, di screen handphone kita. Ya, maka kadang-kadang itu yang membuat pusing kepala juga, ya. Tiap hari dengar informasi-informasi yang nggak guna, hoax, ya. Demikian juga informasi-informasi yang jelas merusak. Ada misi tertentu, ya, dari orang yang menyebarkan informasi tersebut, yang membuat hati itu juga akan kacau, ya, menjadi tidak tenang. Maka kalau mau tenang, ya, memang harus memproteksi pendengaran kita, penglihatan kita dari informasi-informasi busuk seperti ini. Kalaulah kita orang dewasa, ya, bisa terpengaruh, bahkan terdampak hebat, ya, dari informasi-informasi sampah seperti ini, apalagi anak-anak yang, ya, tentunya nggak ada filternya dia, ya. Ya, dia tampung saja semuanya.
Kalau kita mungkin orang dewasa masih bisa menyaring ya, wah ini nggak guna ini anfaedah ini, ya. Itu pun kadang-kadang kita terpengaruh ya. Nah, apalagi anak-anak, apalagi remaja yang rasa penasarannya itu sangat besar, ya, penasarannya sangat besar, ya. Kalau mereka bermain handphone ya klak-klik saja ya, semuanya dibuka, semuanya dilihat. Maklumlah anak muda penasarannya tinggi kan begitu. Nah, ini yang betul-betul akan mempengaruhi cara kerja akal mereka. Maka jangan heran kalau sekarang itu banyak remaja yang nggak bisa fokus, ya, terlambat dewasanya, padahal cepat baliknya, nggak sinkron kadang-kadang ya, dia cepat baliknya, ya karena ya tubuh ini juga terangsang dari apa yang dilihat dan didengar, sehingga mempercepat kematangan tubuh itu. Baliklah dia secara fisik, baliklah dia, tapi akalnya nggak sedewasa, nggak secepat perkembangan fisiknya, ya, sehingga kadang-kadang di usia-usia akhir remaja masih kekanak-kanakan, ya, belum mengerti tanggung jawab, tidak bisa fokus, ya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, ya, nggak ngerti tanggung jawab juga. Mungkin ini menjadi PR banyak orang tua hari ini seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya adalah ya ini, informasi-informasi sampah yang sudah banyak mengotori ataupun mengisi otak mereka. Kita mungkin melihatnya sepele ya, kita baca berita kan begitu ya, udah lewat, cari berita yang lain, cari berita yang lain kan begitu ya, sambil bolak-balik screen handphone kita, terus kita ikuti berita-berita itu. Coba lihat orang itu nongkrong di depan handphonenya baca berita nggak habis-habis, ya, ya wajar kalau mengikuti berita itu ya lebih lama daripada baca Quran mungkin. Kenapa? Berita itu kan menampilkan sesuatu yang membuat penasaran hati gitu ya. Ini apalagi ini, hingga diikuti terus. Mungkin kita anggap sepele itu ya, cuma baca aja kok, cuma lihat aja kok, nggak dimasukkan dalam hati katanya. Itu katanya nggak dimasukkan dalam hati, tapi otak merekamnya. Ya, otak merekamnya. Ya, lama-lama masuk juga ke dalam hati. Kata orang, pepatah orang tua kita, dari mata turun ke hati. Ya, dari mata turun ke hati. Itu artinya apa? Ya, mata itu cuma mentransfer saja apa yang dilihatnya ke dalam otak kita, memori yang tersimpan begitu. Maka wajar kalau kadang-kadang muncul dia. Kadang-kadang muncul dia. Ya, muncul kalau kita pernah mimpi ya, orang nggak bisa merencanakan mimpi. Kenapa orang itu tidak bisa merencanakan mimpi? Kadang-kadang kita merencanakan mimpi ini tapi nggak muncul dalam mimpi kita gitu. Padahal kita ingin mimpi itu gitu ya. Tapi ternyata apa? Kadang-kadang yang muncul itu sesuatu yang tidak kita ingat-ingat, tapi pernah kita lihat sebenarnya. Pernah kita dengar, pernah kita lihat, itu muncul dalam mimpi kita dan kita tidak rencanakan itu. Waktu tidur nanti saya mimpi ini ya gitu. Enggak muncul yang seperti itu. Yang muncul adalah sesuatu yang enggak kita rencanakan. Tiba-tiba muncul aja itu dalam mimpi kita. Nah, ini enggak lepas dari kerja otak yang menyimpan banyak memori ya di dalamnya begitu, dan dia bisa muncul ya, dan setan juga bisa memunculkannya. Maka orang yang membiasakan hal yang buruk, dia susah untuk meninggalkannya, apalagi itu sudah menjadi karakternya ya, sudah menjadi wataknya, sudah menjadi tabiatnya. Maka untuk merubahnya itu berat itu, karena untuk merubah pola yang ada di dalam otak itu berat, itu susah. Dia harus mengganti dengan pola yang lain yang juga enggak kalah dominan daripada pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Dan untuk merubah dan membuat pola yang baru ini lebih dominan daripada pola-pola yang sebelumnya, ini butuh perjuangan, ini butuh waktu juga itu. Maka memang paling baik adalah menjaga, memproteksi anak-anak itu dari hal-hal yang bisa merusak otak mereka. Nah, kalau sudah tersimpan, dia tidak akan hilang sebenarnya. Ya, dia akan muncul kembali. Bisa jadi itu muncul begitu saja, ya, dan bisa jadi itu dimunculkan oleh setan.
Ya, nah demikian. Jika tergambar kembali di depan kita apa-apa yang pernah kita katakan, apa-apa yang pernah kita lihat, gitu ya. Nah, demikian. Kalau kita candu kepada sesuatu yang salah dulu ya, ya, kemudian terbongkar lagi memorinya, itu cepat nyambungnya itu. Nah, kalau warna baru, pola baru di dalam otak tidak dominan, maka akan muncul yang lama itu. Ya. Oleh karena itu jangan heran kalau ada yang istilahnya namanya taubat sambal itu. Kenapa ada istilah taubat sambal? Dia sudah taubat sebenarnya, ya. Tapi kata orang ini taubat sambal gitu. Kenapa ada istilah taubat sambal? Karena manusia cenderung kembali kepada kebiasaan awalnya. Walaupun dia berusaha untuk meninggalkannya, selama dia tidak berusaha untuk merubah pola yang sebelumnya dominan itu dengan pola baru yang tidak kalah kuat dominannya. Dan ini perlu perjuangan sebenarnya. Dan itu tidak mudah. Ya, nah itu kita yang mungkin sudah judulnya terlanjur semua kan begitu ya. Kita dulu mungkin ya mengisi otak kita dengan macam-macam. Maklumlah dulu mungkin kita tidak tahu, orang tua kita juga nggak tahu. Ya maka anak-anak sekarang ya mereka harus ya betul-betul kita proteksi dari hal-hal yang sebenarnya merusak semua. Tapi itulah dia tantangannya hari ini ya. Allah menguji kita hari ini dengan ujian yang berat juga. Memang Allah mudahkan orang itu untuk mencari hidayah, untuk mendengar hidayah, untuk dapat hidayah, untuk dapat ilmu, betul-betul dimudahkan hari ini dengan teknologi. Ya, di dalam handphone kita itu bisa tersimpan jutaan buku gitu ya. Yang dulu nggak mungkin kita bawa, kita tenteng kemana-mana itu ya. Tapi sekarang bisa hadir dalam handphone kita ratusan ribu buku. Ya bisa kita kantongi, kita bisa buka kapan saja, kita bisa lihat. Bahkan sekarang orang tidak perlu bawa mushaf kemana-mana. Nggak ada lagi orang yang mengantongi mushaf kecil itu. Dulu ada mushaf saku namanya ya. Itu dulu waktu belum ada ini ya, handphone ini, belum ada smartphone, orang kemana-mana ngantongi itu. Yang memang ada niat baca Quran ya. Dia ngantongi itu kemana-mana itu. Para santri ya, para pelajar ya, itu kemana-mana bawa itu. Tapi sekarang itu nggak ada lagi yang bawa itu. Ya periksa saja kantong mereka kalau nggak percaya, nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka sudah ngantongi handphone ya. Benda yang lebih serbaguna begitu, apapun ada istilahnya. Semacam toko serba ada gitu ya. Ya, itu lebih ya mungkin lebih menarik ya daripada yang lainnya. Wajar kalau orang-orang sekarang nggak bisa move on dari handphone gitu ya. Walaupun dia tahu ini ya ini merusak, ini merusak, tapi ya dia walau bagaimanapun ya nggak bisa lepas dari itu ya. Nah demikian, karena hidup kita sekarang ya terikat dengan itu juga ya. Nah ya demikian ya. Nah, jadi ada istilah itu taubat sambal itu. Kenapa? Ya karena kalau orang yang bertobat itu tidak sungguh-sungguh mengganti pola yang lama yang sudah dominan, mungkin sangat dominan, kuat di dalam otaknya dengan pola yang baru. Ya, pola yang baru yang dia ingin ganti dengan pola yang baik kan misalnya, kebiasaan baik ya. Amal yang baik, amal yang saleh begitu ya misalnya. Ya, itu butuh perjuangan itu ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Maka ya penting kita untuk menjaga ya anak-anak kita dari informasi-informasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Maka Islam juga memerintahkan agar seorang mukmin berhati-hati ya dalam memilih teman dan lingkungan, pergaulan dan lingkungan. Itu juga mempengaruhi. Ya, karena teman juga dapat membawa pengaruh yang besar. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilih. Ya, seorang itu berada di atas agama teman karibnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka perhatikanlah siapakah yang menjadi sahabat karibmu, karena itu yang pasti dia lihat, dia dengar ya. Kita nggak dengar semua orang ya, dan kalau ada orang yang nggak kenal
lalu berbicara, mungkin pembicaranya tidak kita acuhkan. Kalau kita lihat, kita juga nggak peduli. Tapi sahabat karib ini besar pengaruhnya. Kata-katanya kita dengar. Apa yang dia tampilkan kita tiru karena kita lihat itu. Kita peduli gitu ya. Itu sahabat karib, ya. Khalil, khullah, ya. Ya, persahabatan, pertemanan yang spesial ya, bukan sekedar kenal. Nah, orang-orang seperti ini yang ada di mungkin lingkaran apa namanya? Ring satu istilahnya ya. Ya, circle seseorang yang merupakan ring satunya ini memberikan pengaruh yang besar. Apa yang dia katakan kita dengar soalnya. Apa yang kita lihat darinya itu tertancap dalam otak kita, mempengaruhi. Maka perhatikan lingkungan dan pergaulan, karena manusia akan sangat terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Ya, nah demikian. Sampai-sampai Nabi mengumpamakan seperti apa? Ya, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi, teman yang buruk itu seperti pandai besi. Artinya akan ada dampak dari pertemanan itu. Jika baik pertemanan itu, pergaulan itu, baiklah hasilnya. Jika buruk, maka buruklah hasilnya. Ya, kita akan kecipratan buruknya itu paling minimal. Ya, paling minimal kita akan kecipratan buruknya. Ya, walaupun kita mungkin tidak menirunya mungkin, ya, tapi ya pasti akan kena kecipratannya juga. Nah, demikian. Maka Islam menganjurkan kita, memerintahkan kita agar mencari lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Maka orang tua di sini punya kewajiban untuk memilihkan pergaulan, lingkungan dan pergaulan yang baik untuk anak-anak mereka. Ya, nah demikian ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur ya tentang orang yang telah membunuh 100 jiwa, kemudian dia bertaubat. Ya. Ketika dia bertobat, dia dibimbing oleh seorang alim, ya, yang membimbingnya untuk bertaubat. Ketika dia bertaubat, si alim itu mengatakan, kamu tinggal di negeri yang tidak baik, lingkungannya rusak. Ya, maka pergilah dari lingkungan itu, carilah lingkungan yang baik. Pergilah ke negeri fulan, di sana ada orang-orang baik yang menyembah Allah, ikutlah menyembah Allah bersama mereka. Jadi orang alim ini tahu penyebab ya si laki-laki ini sampai membunuh 100 jiwa karena masalah lingkungan dan pergaulan. Ya, itu yang merusaknya. Maka ketika orang ini mau bertobat, ya si alim ini tidak, orang alim ini tidak mengatakan kamu jangan bunuh lagi ya. Ya, dia enggak berkata seperti itu. Kamu jangan membunuh orang lagi ya. Enggak. Tapi alim ini dengan ilmunya mengetahui, menganjurkannya untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi sebab orang ini jatuh dalam perbuatan buruk itu, yaitu lingkungan dan pergaulannya. Maka yang dianjurkannya, yang diperintahkannya adalah meninggalkan atau istilahnya berhijrah, meninggalkan negeri itu. Ya, meninggalkan lingkungan dan pergaulan yang rusak itu. Karena itu sangat mempengaruhi. Dan akhirnya dia pergi meninggalkan negerinya itu. Dan dia pun selamat, dapat husnul khatimah karena dia ternyata ajalnya sampai di tengah jalan aja, nggak sampai negeri yang ditujunya, tapi dia lebih dekat kepada negeri yang ditujunya. Artinya ini menunjukkan kesungguhannya untuk berubah ya. Nah, kesungguhannya untuk berubah. Maka ya manusia itu sangat terpengaruh dengan apa yang dilihat, dengan apa yang didengar. Oleh karena itulah salah satu trik pedagang ya, trik pedagang. Ini trik pedagang ini. Ya, ketika ingin menawarkan barangnya, dia berkata, lihat dulu barangnya Pak. Kadang-kadang kita nggak ada niat untuk beli ya. Ketika lihat barang itu, jadi niat beli itu. Kalau kita pernah jalan-jalan ke pasar atau ke mall ya, awalnya kan cuma cuci mata aja, lihat-lihat saja, nggak ada niat beli. Sampai di sana, lihat ini, lihat itu, jadi muncul keinginan untuk membeli. Ya, akhirnya pulang bawa barang banyak begitu. Kenapa? Pengaruh apa yang kita lihat mempengaruhi cara kerja otak kita juga. Yaitu pentingnya kita menjaga penglihatan dan pendengaran itu. Maka di dalam Islam kita dilarang mendengar syubhat. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Ya, beliau mengatakan dulu para salaf, beliau menukil
perkataan Sufyan ya Ats-Tsauri, ya dulu para salaf senantiasa memberikan nasihat kepada murid-murid mereka, anna syubah khattafa wal qulub dha'ifah. Syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati itu lemah. Ya, maka jangan dengarkan syubhat. Sekali didengar itu enggak hilang, masuk ke dalam hati. Otak kita merekamnya itu, dan itu akan mempengaruhi, walaupun tidak instan ya saat itu, tapi akan mempengaruhinya nanti. Ya, susah untuk dicerabut, untuk dicabut lagi keluar kepala kita kalau sudah masuk gitu. Ibaratnya kalau sudah kebobolan gitu ya, nggak akan dianulir lagi itu. Susah untuk menganulirnya. Ya, nah demikian. Maka Ayyub As-Sakhtiyani pernah ada seorang ahli bid'ah ingin membacakan satu ayat kepadanya. Beliau mengatakan, pergilah kamu dariku. Aku tidak akan mau mendengarkanmu walaupun setengah ayat. Walaupun setengah ayat. Artinya nggak ada setengah ayat. Walaupun ya, walaupun sepenggal kalimat. Gitu. Beliau tidak ingin mendengarkannya dari si ahli bid'ah ini. Ada orang yang berkomentar, wahai imam, apa salahnya dia baca satu ayat saja? Apa salahnya? Ini kadang-kadang hujah argumentasi orang awam ya, apa salahnya itu? Ya kalau kita nilai segala sesuatu dengan kejahilan, nggak ada salahnya semua memang. Ya kalau kita nilai dengan kejahilan ya tanpa ilmu, nggak ada salahnya semua. Nah maka orang ini berkata, ya wahai imam, apa salahnya dia baca satu ayat saja? Kalau kamu nggak berkenan pergi. Ya ini udah mungkin datang jauh-jauh, dia ingin menyampaikan satu ayat. Maka Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, tidak, aku khawatir dia membacakan satu ayat, dia selewengkan maknanya dan itu masuk ke dalam hatiku. Coba lihat bagaimana dulu para salaf memproteksi pendengaran mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang luar biasa ilmunya ya. Ya, ketakwaannya ya, dan juga ilmunya jangan ditanya lagi. Ya. Tapi mereka senantiasa khawatir dan menjaga diri gitu ya. Ya, tidak sembarangan mendengarkan, apalagi mendengarkan ahli bid'ah itu. Ya, masuklah ke telinga kita. Masuk ke telinga itu cuma mengantarkan informasi itu ke otak, dia direkam. Dan itu merusak. Dia bekerja pelan-pelan merusak akal kita itu. Ujung-ujungnya banyak orang seperti itu. Akhirnya apa? Dia berkata, kamu jangan buru-buru menyalahkan. Mereka punya dalil juga. Ini akibatnya ini. Mereka juga punya dalil. Kamu jangan buru-buru menyalahkan. Ya. Nah demikian. Kenapa? Ya, karena syubhat itu sudah masuk di dalam kepala. Kalau kita baca ya bagaimana sikap tegas para ulama-ulama salaf dalam memproteksi pendengaran mereka dari syubhat-syubhat ahli bid'ah luar biasa. Ya, ada yang memasukkan jari ke telinganya dan macam-macam. Ya, karena mereka tidak ingin mengotori hati. Ya, dengan mendengarkan syubhat-syubhat seperti itu. Ya, wallahu alam bisawab. Mengatakan tidak walaupun setengah ayat. Ya. Nah, tapi kita sekarang ini kepedean kadang-kadang ya. Oh, kita dengarkan aja lah gitu. Kalau kita dengarkan ya, bahkan disimak baik-baik kan begitu ya. Setelah masuk ke dalam hati kita susah untuk keluar. Akhirnya bergeserlah ya keyakinan kita, pandangan kita. Wallahu, itu orang dewasa ya, kita ini orang dewasa. Bagaimana anak-anak? Ya. Itu yang sangat menakutkan dari dunia maya itu. Dia buka semuanya. Itu macam pintu dunia. Apabila dibuka pintu itu terbuka semuanya, nampak semuanya. Ya, maka anak-anak pun kadang-kadang buka ini, buka itu. Ada orang tua. Ya, mungkin dia kurang detail ya. Dia lihat anaknya bermain internet ya. Oh, ada tulisan Arab. Oh, aman. Dia nggak buka macam-macam, ya. Kan kalau dia buka macam-macam kan ketahuan itu ya, gambarnya apanya begitu ya, suaranya. Oh dia aman ini, dia buka
situs bahasanya Arab lagi begitu ya, aman. Belum aman, ayah bunda sekalian. Ada kejadian itu ternyata apa yang dia buka ternyata situs kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat. Akhirnya anaknya terpapar paham radikalisme. Ya. Kemudian ada yang terpapar Syiah. Karena orang tua tadi kurang detail ya. Dia lihat wah aman ini. Dia buka bahasanya Arab kok, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, nggak ngada-ngada. Ya, nah demikian. Tapi ternyata apa? Yang dia buka apa? Situs-situs dari kelompok-kelompok yang menyimpang, rusak. Ya, nah dia baca, ya, atau dia dengar di YouTube misalnya. Jadi menjaga pandangan dan penglihatan hari ini susah banget, pakai banget ya, luar biasa. Kenapa? Itulah yang berseliweran di platform media sosial kita. Dia datang mendatangi kita, bukan kita mendatanginya. Istilah kata dulu orang datangi dukun, sekarang dukun datangi ya pelanggannya gitu, datangi orang-orang. Ya, apalagi kadang-kadang kita ini ya rasa penasarannya sangat tinggi gitu ya. Isengnya itu juga tinggi juga, iseng-iseng lah begitu ya. Nah, banyak hal-hal yang buruk berawal dari iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng. Ya, nah itu ya diisengi setan lama-lama kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian ya. Jika seorang melalaikan bimbingan syariat ini, dia terus berbuat maksiat, bergaul dengan teman-teman yang salah, lingkungan yang buruk, lambat laun dia akan terseret ya pada keburukan itu. Waliyadzubillah. Oleh karena itulah salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah membantu anak untuk mendapatkan teman dan lingkungan yang baik. Ya, dan ini harus dilakukan semenjak kecil. Memilihkan teman, memilih sekolah, memilih lingkungan tempat tinggal yang baik untuk mereka. Maka dari itu para salaf dulu mengatakan al-jaru qoblad dar. Lihat tetangga dulu sebelum bangun rumah, sebelum beli rumah. Siapa tetangga kamu? Bagaimana lingkungannya, ya? Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Mungkin materinya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum min sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak sekarang atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai cara kerja otak yang menakjubkan, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja yang disusun langsung oleh beliau yaitu Al-Ustaz Bishan Al-Maidani hafizahullah. Dan selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pada pertanyaan Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana dengan kondisi anak-anak muda sekarang, dan mungkin mohon nasihatnya, di mana seperti ada tren suka berdebat di kolom komentar, padahal dia yang mengaku di atas sunnah, pada postingan ceramahnya ahlul bidah, sehingga postingan tersebut terus-menerus muncul dan hingga menjadi viral karena komentar-komentar atau perdebatan yang di kolom komentar tersebut. Ustaz, mohon nasihatnya. Nah ini juga musibah juga ya. Mereka berkomentar seperti itu kan setelah baca komentar yang lainnya, ya. Subhat-subhat yang berseliweran di situ, kan begitu ya. Dan ini mengotori pikiran itu. Ya, ada tahapan kita belum waktunya dan belum perlu dan sangat tidak perlu untuk mendengarkan hal-hal semacam itu. Makanya tidak semua ulama ya ikut dalam majelis perdebatan. Atau masuk dalam perdebatan, enggak semua. Ya, ulama-ulama tertentu saja. Itu pun yang memang merasa bahwa dia layak untuk masuk, yaitu untuk ikut begitu. Karena keilmuannya memang sudah mencukupi ya, dan lain sebagainya gitu. Tidak semua ulama. Nah, kita penuntut ilmu saja belum mungkin ya. Tapi kita sudah mencekoki pikiran kita, akal kita dengan hal yang enggak bermanfaat, baca-baca komentar manusia di situ kan begitu, yang semuanya syubhat isinya. Ya, walaupun kita mendebatnya, ini yang harus kita camkan baik-baik ya. Walaupun kita
dalam posisi mendebatnya, kita dengar juga hujahnya. Itu yang diinginkan ahli bid'ah. Yaitu kita dengar kata-katanya, walaupun kita tahu ya bahwa walaupun dia tahu kita tidak akan ikut mereka saat itu ya. Tapi minimal mereka bisa iklan gratis gitu ya, menyampaikan syubhatnya. Maka dari itu banyak para ulama menolak dan bahkan ya, melarang yang namanya majelis debat, perdebatan. Kenapa? Itu jadi ajang promosi bagi ahli bid'ah untuk menyampaikan bid'ahnya. Ya, walaupun kita merasa menang ya di dalam perdebatan itu, wah kalah dia hujahnya. Tapi orang akan mendengar alasan mereka, orang mendengarkan hujah-hujah mereka, syubhat-syubhat mereka, bukan hujah ya, syubhat-syubhat mereka, dan itu kerjanya nggak langsung, racun-racun seperti itu nggak langsung. Itu akan mempengaruhi hati dalam waktu yang lama mungkin ya. Nah, banyak anak-anak muda seperti akhirnya futur ya. Futur. Ya. Itulah makanya kita menuntut ilmu itu harus runut. Ya, artinya apa? Mengikuti tahapan-tahapannya. Ya, kadang-kadang anak-anak remaja seperti ini mau muncul sebelum waktunya begitu ya. Ingin terlihat hebat begitu. Ya. Atau hanya didorong oleh semangat begitu ya. Memang menuntut ilmu itu perlu sabar, menapaki tahapan demi tahapan begitu ya. Tidak melewati batasnya. Itu penuntut ilmu harus dibimbing seperti itu. Ya, bukan diprovokasi untuk terlibat dalam hal-hal semacam ini. Merusak perjalanan mereka menuntut ilmu juga begitu ya. Hingga kadang-kadang orang-orang seperti remaja-remaja seperti ini dia sudah merasa jenderal padahal kopral pun belum. Misalnya seperti itu. Lagaknya gayanya seperti jenderal panglima perang begitu ya. Tapi ya kopral pun belum itu. Masih di awal menuntut ilmu, masih buta sama sekali. Tapi ya seperti itu ya. Jadi musibah akhirnya kan begitu ya. Nah, banyak orang-orang seperti ini akhir berbalik. Ya berbalik. Yang dulunya sangat keras begitu ya, ikut dalam masih perdebatan. Wah, jadi garis kerasnya begitu ya. Akhirnya lembek juga. Bahkan ada yang berbalik 180 derajat gitu. Maka harus jaga itu. Maka para ulama dahulu mereka menuntut ilmu itu dengan mengikuti tahapannya. Ya, mengikuti tahapannya. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mulai dari ilmu-ilmu yang dasar, ya kemudian akhirnya sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi dan seterusnya. Maka alim Rabbani itu ya dikatakan oleh Ibnu Abbas, alim Rabbani itu adalah alladzi yurabbin nas min sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya, alim Rabbani itu, guru yang baik itu adalah yang membimbing anak-anak didiknya, yang membimbing murid-muridnya dari ilmu-ilmu yang dasar hingga akhirnya sampai kepada sebelum ya ilmu yang lebih tinggi lagi. Jangan karbitan istilahnya, ya dipaksakan kadang-kadang. Ya, nah muncul sebelum waktunya juga kan begitu ya, dan tidak tepat porsinya begitu. Ya, akhirnya tabrak sana tabrak sini. Ya, dan juga akhirnya bermasalah masalah akhlak. Itu banyak banyak juga dikeluhkan. Ya, karena belajar akhlak itu adalah pelajaran dasar yang harus paling lama ya diberikan kepada anak murid. Akhlak itu. Dulu Abdullah bin Mubarak belajar akhlak 30 tahun. 30 tahun belajar akhlak saja. 20 tahun belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Dari 50 tahun perjalanan beliau menuntut ilmu, 30 tahun itu belajar akhlak itu. 20 tahun belajar ilmu-ilmu yang lainnya, akidah, fikih, hadis, tafsir, bahasa, macam-macam segalanya itu cuma 20 tahun aja. Enggak sampai setengahnya. Belajar akhlak sendiri 30 tahun. Jika sinkron itu antara akhlak dan ilmu mereka. Kalau kita baca sirah ya para ulama-ulama salaf terdahulu, sinkron itu, relate antara akhlak dan ilmunya begitu, antara adab dan ilmunya. Ya, jadi masalah sekarang ini kadang-kadang
yang nggak sinkron kadang-kadang ya, nggak relate itu antara akhlak dengan ilmu itu. Yang parah lagi apa? Ilmu masih dangkal, akhlak berantakan itu. Kiamat itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk mereka yang aktif ya tentunya di media sosial. Baik, selanjutnya nih ada pertanyaan Ustaz dari Ummu Aisyah yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, mohon bagaimana cara membentengi anak-anak remaja kita yang mulai beranjak dewasa di mana mereka memilih untuk mengambil kuliah di fakultas umum atau di universitas umum yang tentunya di situ ada pelajaran wajib yaitu pelajaran filsafat yang harus diambil Ustadz. Nah, bagaimana cara membentenginya dan bagaimana pula hukum mempelajari ilmu filsafat tersebut sedangkan hal tersebut diwajibkan di kampusnya? Ya, itulah pentingnya kita mengawal anak ya. Dari kecil kita kawal sampai dewasa, sampai remaja ya. Demikian juga mengawal pendidikannya. Perlu bicara ke anak dari hati ke hati sebenarnya ya. Ya, orang tua paling tahu tentang anaknya. Saya tidak katakan semua orang harus berada di satu tempat begitu ya. Enggak semua orang punya bakat yang sama juga kan begitu ya. Ada bakat-bakat yang berbeda begitu ya. Nggak semua orang bisa dipaksakan jadi ustadz juga kan begitu ya. Nah demikian, karena mungkin bakatnya nggak ke situ. Orang yang kemampuan verbalnya mungkin agak susah ya, agak lemah ya, itu nggak bisa dipaksakan kan begitu ya. Nah demikian. Dan orang tua di sini yang harus mengawalnya gitu, kemana ini anak diarahkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya kan begitu ya. Nah dan ya kalau ilmu dunia kita tahu kemana arahnya kan begitu ya. Ya misalnya dia di teknik dia bisa jadi apa kan begitu ya, atau di bidang yang lainnya ya. Ya, nah ini perlu pengawalan dari orang tua kemana arahnya ya, positif atau negatif ya. Kalau ada positif atau negatifnya mana yang lebih dominan. Nah ini kan tentunya perlu pengkajian yang lebih dalam lagi. Kalau misalnya mendalami ini ilmu dunia ya. Kalau ilmu agama jelaskan kemana dia harus mengarahkan begitu ya. Nah, ilmu agama belajar filsafat itu rusak namanya. Ya, nah demikian ya. Ya mending dia belajar ilmu dunia kan begitu ya. Belajar ilmu dunia yang mungkin ada manfaatnya daripada ini latar belakangnya belajar agama tapi salah jalannya begitu ya. Mending belajar ilmu dunia benar jalannya begitu, manfaat bagi umat manusia begitu. Nah, itulah perlunya pendampingan dari orang tua. Begini contohnya, anak itu kadang-kadang maunya banyak, ini mau itu. Tapi kita tahu dia punya bakat ke sini nih, maka kita arahkan. Kadang-kadang ya kita perlu ya sabar-sabar juga menghadapi anak itu. Kadang dia nggak mau, oh saya mau begini. Tapi sebenarnya dia lebih baik ke situ misalnya. Ada potensinya belajar agama misalnya. Tapi dia ada potensi, saya katakan ada potensi ya, ada bakat dia. Tapi dia maunya ilmu dunia kan begitu ya. Nah, kadang-kadang ini perlu diarahkan pelan-pelan gitu. Kita kasih pertimbangan manfaatnya di sini ini manfaatnya. Kalau kedua-duanya ada manfaatnya misalnya, tapi manfaat dia belajar agama kan mendalami agama misalnya ya, karena dia punya bakat di situ kan lebih besar, ya. Kalau daripada dia mengembangkan bakatnya di ilmu dunia, ya juga ada manfaatnya juga kan. Kita tidak anti ilmu dunia juga kan, ada juga besar juga manfaatnya, tapi tentunya lebih besar ya dia berada di di jalur yang lain begitu ya, jalur agama, mendalami agama kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka memang anak itu harus tempel memang ya, apalagi zaman sekarang kan gitu ya, segala sesuatunya akan sangat mudah, diberi kemudahan begitu ya, nggak seperti dulu ya. Nah sekarang anak itu mau apa pendidikan tinggal dia pilih ya, di depan matanya, macam milih makanan gitu. Dulu mungkin nggak segampang itu, ya, nggak segampang sekarang ini begitu ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya.
Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin ada 2 pertanyaan yang sama mengenai kondisi anak yang dari kecil suka menjadi pemarah, Ustaz. Suka marah sehingga sampai dewasanya itu dia menjadi seperti itu dan sulit diarahkan, Ustaz. Apakah memang hal tersebut tidak bisa dirubah, Ustaz? Ini pertanyaan mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau boleh saya raba dari pertanyaan ini ya. Anak itu sebenarnya lahir fitrah ya. Iya. Dia macam kaset kosong, macam lembaran putih yang belum tertulis apa-apa. Seperti itulah diumpamakannya. Otaknya juga belum terpola apa-apa sebenarnya, belum ada pola apapun itu. Maka Ibnul Qayyim mengatakan apa? Anak itu tumbuh dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya, pendidiknya. Apa yang diperlihatkan oleh orang tua, apa yang diperdengarkan oleh lingkungan sekitar, itu yang akan membuat pola sedikit demi sedikit ya, satu demi satu, sehingga akhirnya menjadi dominan. Kalau anak seperti itu, ini ya kemungkinan ada yang dicontohnya itu. Tidak bisa tidak gitu. Ada yang dicontohnya. Oh, orang tua nggak menyontohkan Ustadz, apa yang ditontonnya itu. Mungkin bukan orang tuanya, mungkin kakek neneknya, paman bibinya, atau teman-temannya, lingkungannya. Begitulah. Dan masalahnya juga di sinilah orang tua membiarkan begitu ya. Membiarkan karakter itu terpola di dalam otak anak itu. Ya, tidak berusaha untuk membangun pola yang lain yang menjadi lawannya. Ya, sehingga pola yang satu itu, ya pola yang kita katakan rusak itu menjadi kalah itu ya, menjadi lemah. Maka yang muncul pada anak itu sebaliknya begitu. Ya, maka nggak lepas ini dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Wallahu a'lam. Jangan-jangan orang tuanya sendiri yang menyontohkan itu gitu, yang mempertontonkan amarah di dalam rumah. Bukan kepada anak, kadang-kadang kepada pasangan. Maka ayah bunda kalau marah-marahan jangan di depan anak. Kesel sama suami, marah-marah di depan anak. Yang dimarahi bukan anak tapi suami, tapi kan anak melihat itu. Wah, hebat juga ini. Ibu saya hebat ini. Ayah saya terdiam. Ini dia kan cenderung seperti itu. Wah, hebat juga jadi orang seperti ibu. Bisa marah-marahi orang yang mungkin lebih besar, lebih kekar darinya, begitu ya. Itu ayahnya sendiri. Ya, seperti itu pasti ada yang dilihatnya lah. Walaupun tidak tertuju langsung kepada si anak. Lebih parah lagi kalau orang tua itu ya justru marahnya kepada si anak. Lengket betul itu. Ya, lengket betul di dalam benaknya, dalam otaknya, itu rekam betul itu. Waduh, gini, mungkin ada perasaan kesel, dia ingin balas dendam kan begitu ya, dan macam-macam. Akhirnya muncullah itu sebagai karakternya begitu. Maka coba dilihatlah kembali ya. Sering saya katakan bahwa pendidikan itu ada riwayatnya, rekam jejak istilahnya, ada riwayatnya. Ya, coba perhatikan riwayatnya ini. Ya, kalau ada perawi yang doif situ, maka ya ini riwayat doif ini. Ya, nah ada riwayatnya. Bagaimana riwayatnya? Benar nggak? Kalau salah ya itu harus dibongkar ulang itu. Ya, nah demikian. Dan seperti yang saya katakan tadi ya, merubah pola yang sudah terbentuk dan dominan pada otak seseorang itu agak susah. Ya, ibarat kancil gimana pun dipercaya, maka ujung-ujungnya juga dia licik kan begitu. Ya, kira-kira ibaratnya seperti itu gitu. Karena itulah di otak si kancil gitu. Ya, itu suatu perumpamaan saja ya. Seperti itulah kira-kira. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya kalau itu pola itu sudah tertanam ya bahwa dia menjadi orang yang emosional, maka orang tua punya tugas yang lebih berat lagi untuk menghapus pola itu dan menggantinya dengan pola yang baru. Dan itu tuh harus sabar, itu nggak bisa main
Ya, karena pola yang tertanam di otak itu bukan seperti barang yang kita, oh, ini salah nih, salah letak nih, kita ambil dari otak anak, dibuang, diisi yang baru, nggak bisa, bukan seperti itu kan, gitu ya. Ini bukan program komputer juga, di delete aja ini, di uninstall ini, diinstal yang baru, nggak seperti itu. Untuk menginstal program yang baru dan membuang program yang lama, nggak semudah yang dibayangkan. Ya, maka kuncinya juga ya harus sabar. Kalau itu berawal dari kesalahan kita, ya banyak istighfar aja lah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jangan buru-buru salahkan anak. Ini kadang-kadang orang tua itu nggak masuk akal juga ya. Mungkin karena sudah kehabisan akal juga, lalu muncullah kadang-kadang kata-kata yang aneh. Oh ini apa? Ini gen siapa ini kayak gini? ini niru kakeknya nih, niru ayahnya nih kayak gini. Seperti itu kadang-kadang. Wallahu a'lam bishawab. Padahal sebenarnya tidak. Kalaupun ada secara genetika ya kita katakan, itu kan masih lemah, kan bisa ditimpa dengan sesuatu yang kita tanamkan kan gitu ya. Bisa kelemah lembutan, kesantunan itu. Itu yang akan jadi dominan itu. Walaupun ada faktor genetika kita katakan ya. Tapi ya itu lemah karena belum terpola dengan kuat di otak. Ya. Nah, itu tugas orang tua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini dulu ya. Ada waktunya.